والصديق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin wal hadirat, azanallahu wa iyyakum, terutama kepada pengantin baru yang baru saja melangsungkan akad pernikahan, juga kepada sahibul hajat Bapak Indra Abu Umar Sarimit beserta besannya Sarimit Oge, dan juga ikhwan dan akhwat sekalian. Alhamdulillah, baru saja beberapa ikhwan di sini menyaksikan berlangsungnya akad pernikahan. Mohon maaf saya terlambat dan tidak bisa menyaksikan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat pernikahan. Pertama, nikah ini memiliki nilai-nilai yang sangat agung yang hanya bisa diraih melalui pernikahan dan tidak bisa diperoleh tanpa menikah. Di antara nilai-nilai agung tersebut adalah pertama, bahwa menikah merupakan jalan hidup manusia terbaik sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, sampai akhir zaman nanti. Termasuk manusia terbaik itu adalah para nabi dan para rasul. Umumnya mereka menikah, dan Allah tegaskan ini dalam Al-Quran, walaqad arsalna rusulana min qablika walaqad arsalna min qablika rusulan wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, dan kami telah menjadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak turunan. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pun menikah dan menjadikan nikah itu termasuk bagian dari sunnahnya. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu bagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan dari umatku. Termasuk selain para nabi, para rasul, orang-orang soleh pun menjalani apa yang disebut dengan pernikahan ini sebagai langkah terbaik dalam kehidupan mereka. Lihatlah apa yang dilakukan oleh ibadur rahman dalam surah Al-Furqan. Salah satu ciri di antara ibadur rahman, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah, mereka berkata, hamba-hamba Allah yang saleh ini berkata, ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwa nikah adalah jalan hidup manusia terbaik sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Inilah agungnya nilai pernikahan yang pertama. Yang kedua, dengan menikah berarti sempurnalah separuh dari agama ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyatakan, idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfa dinihi falyattaqillahi fi nisfil baqi. Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya, dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah untuk setengah agama yang sisanya. Inilah keagungan dari nikah yang kedua. Ketiga, menikah berarti mengundang turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan Allah dalam Al-Quran. Siapa yang menikah dalam rangka menjaga kesucian diri, maka dipastikan Allah akan menolongnya. Al-Quran menyatakan, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau orang yang akan menikah itu fakir, miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Berdasarkan hal itulah maka para sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, ibtagau al-ghina fil nikah. Carilah kekayaan di dalam pernikahan. Lalu beliau membacakan ayat ini, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud menyatakan, iltamisu rizqa fil nikah. Carilah rizki melalui pernikahan. Lalu beliau membacakan ayat yang sama yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi. Ini menunjukkan komitmen Allah untuk menolong siapapun orang yang menikah dalam rangka menjaga kesucian diri. Pertolongan yang Allah akan berikan tidak hanya berupa harta, tapi secara umum. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, thalathatun yajibu 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 golongan manusia yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Ketika para ulama menerangkan hadis ini, mereka menyatakan dalam hadis ini Allah mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk menolong 3 golongan manusia. Pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatib yuridul ada, orang hamba sahaya yang ingin menebus dirinya agar bebas dari tuannya. Dan yang ketiga, an-nakih yawqil al-afaf, orang yang menikah dalam rangka memelihara kesucian diri. Dari sinilah kita mengetahui siapa orang yang menikah untuk menjaga kesucian dirinya, berarti dia mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keagungan ketiga dari apa yang terkandung dalam pernikahan. Keempatnya, menikah berarti melipat gandakan pahala dari amalan. Amalan yang dilakukan oleh seorang suami berupa mencari rezeki, berupa mendidik, membina istri dan anak-anaknya. Pahalanya jauh lebih besar dibanding orang bujangan mencari rezeki, walaupun itu untuk orang tuanya. Pahalanya tidak sebanding dengan upaya seorang suami mencari nafkah, mencari rezeki untuk menafkahi anak dan istrinya. Sampai-sampai Rasul SAW menyatakan, man sa'a fi iyalihi fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang berupaya mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya, dia ini sedang berjihad di jalan Allah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Mas'ud, talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal itu adalah jihad. Dan ketika harta itu sudah didapat, lalu diberikan kepada istri dan anak-anaknya, nilai pahala sedekahnya melebihi besarnya nilai pahala sedekah kepada yang lain-lain. Berkata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu 'alal masakin wa dinarun tasaddaqta 'alal yatim
wa dinarun tasaddaqta ala ahlika a'dhamuha ajra dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu berikan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, dibanding 1 dinar yang kau berikan kepada istrimu, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu berikan kepada istrimu. Sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa upaya yang dilakukan oleh seorang suami mencari rezeki untuk menafkahi anak dan istrinya dianggap sebagai jihad fisabilillah, menggambarkan betapa besarnya pahala. Ini dari sisi seorang suami. Dari sisi seorang istri juga demikian. Seluruh usaha yang dilakukan oleh istri untuk membahagiakan suami, menyenangkan suami, pahalanya berlipat sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di jalan Allah. Seorang gadis yang masih lajang belum punya suami, di rumahnya suka bantu-bantu ibunya, beres-beres, nyuci piring, ngepel, ada pahala. Tapi setelah dia menjadi istri, lalu melakukan semua pekerjaan rumah tangga untuk membahagiakan suaminya, pahalanya sebanding dengan jihad yang kaum mujahidin di jalan Allah. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis yang sahih yang diterima dari Asma binti Yazid. Datang seorang wanita namanya Asma, dia menyatakan, "Ya Rasulullah, inni rasulu mawwarai minan nisa yaqulna biqawli." Ya Rasulullah, aku ini putusan para wanita yang ada di belakangku. Mereka berbicara dengan omonganku. Artinya aku mewakili mereka. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'amanna bik wattaba'nak. Sesungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan juga wanita. Kami beriman kepadamu dan kami mengikutimu. Wa anna rijala fuddilu bi salatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Akan tapi sayang, laki-laki diberi keunggulan, diberi keutamaan yang tidak diberikan kepada wanita dengan cara sholat Jumat, mengurus jenazah sampai ke pemakaman, dan jihad fi sabilillah. 3 amalan besar ini tidak disyariatkan bagi wanita. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Dan ketika kaum laki-laki pergi ke medan perang untuk jihad di jalan Allah, kami yang menjaga anak mereka dan harta mereka. Para wanita memiliki peran yang besar terhadap jihadnya kaum laki-laki. Lalu kata Asma, afalu syarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami kaum wanita memperoleh pahala yang sama dengan kaum laki-laki, wahai Rasulullah? Mendengar pertanyaan itu, Rasul SAW melihat kepada para sahabat lalu bertanya, hal sami'tu maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha? Kalian pernah enggak mendengar pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya yang lebih baik dari pertanyaan ini? Dijawab, tidak ya Rasulullah. Lalu beliau menyatakan, insarifi ya Asma wakhbiri mawara'aki minan nisa anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha. Sekarang kamu pulang ya Asma, beritahukan kepada wanita di belakangmu bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian dan upaya kalian untuk selalu meraih ridho suami-suami kalian, berupaya menyenangkan, membahagiakan, takdiru kulla ma dzakati, pahalanya sebanding dengan jihad fisabilillah yang kamu sebutkan tadi. Oleh karena itulah, maka ketika seorang wanita, seorang istri di rumahnya beres-beres, nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci pakaian, masak, untuk apa semua itu dilakukan? Untuk meraih ridho
membahagiakan suami ketika suami ada di rumah atau ketika sudah pulang dari pekerjaannya, membuat suami betah di rumah, maka amalan tersebut pahalanya sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Kita melihat bahwa pahala dari amalan wanita sebelum menikah, setelah menikah jauh berbeda. Dan ini menunjukkan agungnya pernikahan, karena setelah menikah amal yang dilakukan oleh seorang suami dalam rangka kebahagiaan pasangannya, juga amal yang dilakukan oleh istri untuk menyenangkan suaminya, semuanya itu pahalanya menjadi berlipat lebih bagus, lebih banyak dan lebih besar daripada yang lain-lainnya. Inilah poin yang keempat. Poin yang kelima. Mungkin ini poin terakhir ya. Isi sudah pada lapar. Rumah tangga merupakan ajang pendewasaan sikap dari suami istri, sekaligus ajang melatih kesabaran. Kenapa? Karena suami istri datang dari keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, latar belakang pendidikan dan keadaan yang berbeda, membawa sifat karakteristik yang berbeda, cita-cita, visi misi hidup yang berbeda, lalu bersatu dalam sebuah ikatan rumah tangga. Perbedaan itu sangat memungkinkan timbulnya gesekan, timbulnya clash. Nah, disinilah suami istri melatih kedewasaan berpikir dan bersikap ketika menghadapi adanya clash antara mereka. Sangat mungkin clash itu terjadi di hari pertama pernikahan mungkin. Apakah dia itu lebih mengedepankan ego dan gengsinya masing-masing? Ataukah sebaliknya, yang penting semuanya happy dan bahagia, egonya dikesampingkan. Disinilah kedewasaan istri dan suami ini diuji dan dilatih. Anakku sekalian, baik Umar ataupun istri, ingat, jadikan salah satu tujuan pernikahan dalam membangun rumah tangga adalah berupaya selalu membahagiakan pasangan, menyenangkan pasangan, membuat mereka tersenyum dan tertawa. Singkirkan ego kita, singkirkan gengsi kita, karena kebahagiaan istri adalah kebahagiaan kita. Ketika seorang suami melihat istrinya selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu tertawa, selalu kelihatan happy, maka itu akan menjadi sumber kebahagiaan kita sebagai suami. Mungkin suami banyak di luar, berinteraksi dengan banyak orang, bekerja mencari uang, dia lelah, dia capek, dia pusing, dia mumet. Mungkin ada clash di tempat bekerjanya. Mungkin ada masalah dengan bosnya, dengan kawannya, dengan tetangganya dan seterusnya. Pulang ke rumah dalam keadaan lapar, dalam keadaan lelah, dalam keadaan pusing dengan masalah. Begitu pulang melihat sambutan istrinya yang ramah, tersenyum, tertawa, sudah fresh, sudah cantik, lalu memberikan kata-kata yang menghibur. Ini pahlawanku, ini buah hatiku, ini kebanggaanku, ini yang menjadi penopang hidupku. Ahlan wa sahlan. Disambut oleh istrinya dalam keadaan sudah bersih, sudah wangi, sudah cantik, dengan ekspresi yang ramah, dengan doa-doa kebaikan, dengan kata-kata yang menghibur. Rumahnya sudah tertata rapi, bersih, wangi. Apa yang dirasakan oleh suami, seluruh masalah yang dia bawa dari luar hilang seketika itu juga, karena melihat hangatnya sikap sang istri. Melihat istri bahagia, kita juga bahagia. Lupa dengan masalah yang di luar.
Oleh karena itulah maka kedewasaan sikap teruji di sini. Jangan masing-masing mengedepankan egonya, gengsinya, harga dirinya dengan mengorbankan kenyamanan yang harus dirasakan dan ciptakan bersama. Berdasarkan hal itulah maka seorang suami dia akan tegar menghadapi ujian, kesulitan, masalah di luar rumahnya selama istrinya dan anak-anaknya tetap memberi support, tetap memberikan dukungan, tetap memberikan hiburan. Seluruh masalah di luar nggak ada apa-apa yang tidak akan meruntuhkan kesabaran dan ketegaran. Tapi sebaliknya, seorang suami yang tegar menghadapi masalah apapun di luar, atau umpamanya di luar nggak punya masalah, harta melimpah, jabatan dan pangkat tinggi, orang banyak mendukung, tapi bila masalah datang dari pasangan hidupnya, dari istrinya, dari anak-anaknya, maka itu awal dari kehancurannya. Tak akan ada kebahagiaan yang dirasakan apabila melihat sikap istrinya yang kelihatan sedih, yang kelihatan kecewa, yang kelihatan marah, yang kelihatannya cemberut terus. Uang tidak bisa membantu untuk meraih kebahagiaan. Jabatan dan pangkat tidak bisa merubah keadaan di dalam rumah tangganya. Oleh karena itulah maka bahagiakan istri, senangkan, gembirakan, selalu bikin tersenyum, karena kebahagiaan mereka menjadi sumber kebahagiaan seorang suami. Maka berkatalah seorang suami kepada istrinya, puntennya kalau sedikit gombal. Suami karena tahu sumber kebahagiaannya berada pada kebahagiaan istri, dia akan berkata, istriku, kamu bisa menimpakan sebuah gunung yang besar ke dalam tubuhmu. Aku akan tabah dalam menerima himpitannya. Datangkan gelombang tsunami yang dahsyat, aku akan tegar menerima terjangan. Ambil pisau, sayat kulitku dan taburkan cuka dan air garam ke dalam lukaku, aku tak akan merintih menahan kepedihannya. Ini menunjukkan tegar dia menghadapi apapun yang ada di luar. Tapi istriku, ini kata seorang suami, dia berkata, jangan engkau isahkan tangismu. Itu yang karena hal itu berkata sang suami istri, dia akan tegar menerima apapun di luar, tapi jangan kau isahkan tangismu, karena tangisanmu bisa meluluhlantahkan kesabaranmu. Jangan pula kau uraikan air matamu, karena itu akan menghancurkan ketegaranku. Katakan kepada
kepadaku, apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu tersenyum? Akan kudaki gunung yang tinggi, kuseberangi lautan yang luas, kuterjang gelombang yang dahsyat, sekedar untuk membuatmu tersenyum. Karena senyummu adalah segalanya bagiku. Inilah beberapa nasihat untuk Ananda Umar dan istrinya. Jadikan rumah tangga sebagai media untuk melatih kedewasaan, kesabaran. Jadikan kebahagiaan istri dan anak-anak sebagai tujuan utama dalam membangun rumah tangga. Insya Allah rumah tangga kita akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Semoga Ananda Umar dan istrinya bisa mengarungi kehidupan rumah tangga dengan penuh bimbingan, barokah, ampunan, rahmat dari Allah, dan semoga dari pasangan ini kelak lahir anak-anak yang soleh dan solihah yang akan menjadi kebanggaan orang tuanya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan hatur terima kasih jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sudawi hafizahullah taala yang telah menyampaikan tausiah nikah untuk pengantin baru Ananda Umar dan Ananda Fira, dan tentunya juga untuk para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, pengantin yang mungkin rada lama, agak lama, atau mungkin yang sudah lama sekali. Insya Allah bermanfaat bagi kita, baik para suami maupun para istri, dari nasihat-nasihat maupun poin-poin yang tadi disampaikan.